Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Al-Muyassar jilid 1. Al-Muyassar jilid 1, pembahasan tentang jenis-jenis isim ditinjau dari segi bilangannya atau dari segi jumlahnya. Kita langsung mulai saja. Untuk mempersingkat waktu, semoga sebelum Isya sudah beres. Sekarang kita lanjut ke pembahasan fil asma'i atau pembahasan yang berkaitan tentang isim-isim. Isim dari segi jenis bilangannya terbagi menjadi 3, yaitu aqsamul ismi. Pembagian isim menjadi 3 bagian. Pertama ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jama'. Nantinya isim jama' pun terbagi lagi. Ada isim jama' muzakkar salim, ada isim jama' muannas salim, ada isim jama' taksir. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke definisi dari tiap pengertian tersebut. Yang pertama yaitu alismul mufradu, isim mufrad. Alismul mufradu huwa ma dalla ala wahidin, mislu baitun, daftarun, waladun, rajulun. Apa itu isim mufrad? Alismul mufradu, isim mufrad, huwa adalah ma dalla ala wahidin, isim yang menunjukkan kepada satu. Mislu contohnya, baitun satu rumah, daftarun satu buku catatan, waladun seorang anak laki-laki, rajulun satu orang laki-laki dewasa. Atau dapat kita simpulkan bahwa isim mufrad itu menunjukkan kepada satu. Misalkan contoh lain, kitabun satu buku, qalamun satu pulpen, mushtun satu sisir, maktabun satu meja, gurfatun satu kamar, sarirun satu ranjang, najmun satu bintang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian setelah kita memahami isim mufrad, kita lanjut ke isim musanna. Apa itu isim musanna? Al-musanna huwa ma dalla ala isnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Musanna adalah isim yang menunjukkan kepada 2. Kalau bedanya mufrad itu menunjukkan kepada 1, maka musanna menunjukkan kepada 2 bi ziyadati alifin wa nunin, dengan cara menambahkan alif dan nun, aw ya'in wa nunin, atau ya dan nun, fi akhirih, di akhir kata isim tersebut. Mislu contoh, baitun. Baitun ini isim mufrad. Baitun satu rumah. Ketika ingin menjadi isim musanna, maka ditambah alif nun dan ya nun, sehingga menjadi baitani, baitaini. Baitani 2 rumah, baitaini 2 rumah juga, ini sama ya. Atau contoh yang lain, waladun satu anak laki-laki, kita tambahkan alif dan nun fi akhirih, di akhirnya, waladani 2 orang anak laki-laki, waladaini 2 orang anak laki-laki. Jadi isim mufrad pertama menunjukkan kepada 1, kemudian ada juga isim musanna menunjukkan kepada 2 dari segi bilangan atau jumlah. Kemudian kita lanjut lagi. Ini ada latihan dulu ya. At-tamrin, yaitu latihan. Ija'al musannan, jadikan contoh yang ada pada kata-kata berikut menjadi isim musanna. Contohnya misalkan rasulun, satu utusan. Kita tambahkan alif nun dan ya nun. Rasulani, rasulaini, 2 orang rasul.
2 orang utusan. Misalkan nabiyun, tambahkan alif dan nun. Nabiyani, nabiyaini. Dua orang nabi. Kalau nabiyun ini mufradnya satu nabi, nabiyani, nabiyaini, 2 orang nabi. Muslimun. Coba dijawab sama siapa saja? Muslimani, muslimaini. Boleh. Kafirun. Kafirani, kafiraini. Kafiruini. Madrasatun. Madrasatani, madrasataini. Saburatun. Saburotani, saburotain. Usmanu. Usmani, usmanaini. Yang Usman benernya gini ya. Usmanu, Usmanani. Usmanaini. Salmanu. Salmanani, salmanaini. Ilmun. Ilmani, ilmaini. Alimun. Alimani, alimaini. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita terjemahkan satu persatu. Rasulun, 1 orang utusan. Rasulani, rasulaini, 2 utusan. Nabiyun, 1 orang nabi. Nabiyani, nabiyaini, 2 orang nabi. Muslimun, 1 orang muslim. Muslimani, muslimaini, 2 orang muslim. Kafirun, 1 orang kafir. Kafironi, kafiroini, 2 orang kafir. Madrasatun, 1 sekolah. Madrasatani, madrasataini, 2 sekolah. Saburatun, papan tulis, 1 papan tulis. Saburotani, saburotaini, 2 papan tulis. Usmanu, 1 orang yang bernama Usman. Usmanani, usmanaini, 2 orang yang bernama Usman. Salmanu, 1 orang yang bernama Salma. Salmanani, salmanaini, 2 orang yang bernama Salman. Bukan Salma, Salman tapi. Ilmun, 1 ilmu. Ilmani, ilmaini, 2 ilmu. Alimun, orang yang alim atau orang yang pandai. Alimani, alimaini, 2 orang yang pandai atau 2 orang yang alim. Ija'al mufradan. Sekarang lanjut ke soal berikutnya, yaitu jadikan mufrad. Bagaimana caranya? Caranya mudah, yaitu hapus saja ya nun atau alif nun di akhirnya. Dihapus, kemudian harokat sebelum akhirnya di dhammah tanwin. Contohnya, yada ini jadi yadun. Rijlani, Rijlun. rojulaini, Rojulun. babaini, Babu. babun. Jannatani, Natun. jannatun, benar. Ini yada ini 2 tangan jadi yadun, 1 tangan. Rijlani 2 kaki jadi rijlun, 1 kaki. Rojulaini 2 orang laki-laki dewasa jadi rojulun, 1 laki-laki dewasa. Babaini 2 pintu jadi babun, 1 pintu. Jannatani, 1 kebun. Jannatani 2 kebun. Jannatun 1 kebun. Kita lanjut. Sudah paham sampai sini? Sudah ya, insya Allah. Alhamdulillah. Lanjut, yaitu pembahasan ketiga, yaitu jam'ul muzakkaris salimu. Jama' muzakkar salim. Apa itu jama'? Jadi jama' itu dikatakan banyak atau lebih dari 2. Al-muzakkar itu laki-laki, menunjukkan laki-laki. As-salim yang selamat atau beraturan, punya pola. Punya pola. Nanti ada jama' yang tidak memiliki pola, tidak beraturan, jadi ngacapruk gitunya atau ngaco gitu polanya teh. Nah, sekarang kita masuk ke definisi. Apa itu jam'ul muzakkaris salimu? Jam'ul muzakkaris salimu huwa ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jama' muzakkar salim adalah
Ma dalla 'alal jam'iyyati. Apa yang menunjukkan kepada jam'iyah, banyak atau lebih dari dua. Biziyadati wawin wa nunin, dengan menambahkan waw dan nun. Au ya'in wa nunin, atau ya dan nun. Fi akhirihi, di akhirnya. Mislu contoh, muslimun, seorang muslim. Muslimuna, muslimina, banyak orang muslim, banyak orang Islam. Kafirun, satu orang kafir. Kafiruna, kafirina, banyak orang-orang kafir. Atau lebih, dapat dikatakan lebih dari dua. Kalau mufrad itu satu, musanna itu dua, maka jamak lebih dari dua. Jadi 3 sampai tidak terbatas itu masuknya kategori jamak. Nah, di sini ada catatan bahwa apa saja sih yang masuk ke jamak muzakkar salim? Biasanya nantinya yang masuk ke jamak muzakkar salim adalah isim. Yang masuk nanti ke jamak muzakkar salim, isim yang bentuk mufradnya berupa nama orang, nantinya teh biasanya ya, berupa nama orang, suka masuk ke jamak muzakkar salim. Nama orang atau sifat. Nama orang atau sifat. Ini biasanya. Namun pada catatan-catatan tersebut nanti bisa beda lagi ya. Ini hanya secara umumnya yang termasuk kategori jamak muzakkar salim berasal dari isim mufradnya nama orang maupun sifat. Contohnya muslimun, ini adalah sifat bagi orang-orang yang berislam. Atau kafirun, ini juga merupakan sifat bagi mereka yang kafir. Sekarang kita lanjut ke tamrin. Kita latihan. Ij'al jam'an muzakkaron saliman mimma ya'ti. Jadi, jadikan kalimat berikut menjadi jamak muzakkar salim. Sebagai contoh misalkan sobirun. Tambahkan waw nun dan ya nun. Sobiruna, sobirina. Sobir ini adalah sabar. Masuknya kategori sifat ya. Sabar. Sobiruna, sobirina. Muhsinun, coba. Muhsinuna, muhsinina. Alimun. Alimuna, alimina. Solihun. Solihuna, solihina. Mufsidun. Mufsiduna, mufsidina. Jalisun. jalisuna, jalisina. Sodiqun. Sodikuna, sodikina. Mu'minun. Mu'minuna, mu'minina. Muflihun. Muflihuna, muflihina. Syakirun. Syakiruna, syakirina. Alhamdulillah. Sobirun, satu orang yang penyabar. Sobiruna, sobirina, orang-orang yang penyabar. Muhsinun, orang yang berbuat kebaikan. Muhsinuna, muhsinina, banyak orang yang berbuat kebaikan. Alimun, satu orang yang berilmu. Alimuna, alimina, banyak orang-orang yang berilmu. Solihun, satu orang laki-laki yang soleh. Solihuna, solihina, banyak orang-orang yang berbuat soleh, kebaikan. Mufsidun, orang-orang yang selalu merusak. Satu orang yang merusak. Mufsiduna, mufsidina, banyak orang-orang yang melakukan perbuatan kerusakan. Jalisun, satu orang yang duduk. Jalisuna, jalisina, banyak orang yang duduk. Sodiqun, satu orang yang jujur. Sodiquna, sodiqina, banyak orang-orang yang jujur. Mu'minun, satu orang yang beriman. Mu'minuna, mu'minina, banyak orang-orang yang beriman. Muflihun, seorang yang beruntung. Muflihuna, muflihina, banyak orang-orang yang beruntung. Syakirun, satu orang yang bersyukur. Syakiruna, syakirina, banyak orang-orang yang bersyukur. Catatan bahwa tadi ya, jamak muzakkar salim ini
dikhususkan bagi muzakkar atau laki-laki. Nanti ada untuk perempuan namanya jama' muannas salim. Jadi sobirun orang yang sabar, muhsinun orang yang berbuat baik, alimun orang yang berilmu, solihun orang yang baik, mufsidun orang yang berbuat kerusakan, jalisun orang yang sedang duduk, orang yang duduk, sodikun dan lain sebagainya. Pada latihan di sini dikhususkan kepada laki-laki. Laki-laki. Sekarang ada contoh lagi. Ija'al mufradan, latihan lagi. Jadikan mufrad. Semuanya kata-kata berikut masuk kategori jama' muzakkar salim. Tugas kita yaitu menjadikan mufrad. Bagaimana caranya? Dihapus saja waw dan nun tersebut. Kita hapus waw dan nunnya. Kemudian harokat di akhir di tanwin. Musyrikun. Munafiquna, coba. Munafiqun. Fasiquna. Kazibuna. Rahimuna. Rahimun. Doribuna. Doribun, syaribun, Syaribun. Syaribun, Qa'iduna. qa'idun, Qa'idun. Siap ya. Musyrikun. Munafiquna. Orang-orang yang munafik. Munafiqun jadi satu orang munafik. Fasiquna. Orang fasik. Orang yang selalu melakukan perbuatan dosa. Fasiqun jadi satu orang yang fasik. Kazibuna. Orang-orang yang berdusta. Kazibun jadi satu orang yang berdusta. Rahimuna. Orang-orang yang penyayang. Rahimun satu orang yang penyayang. Doribuna. Orang-orang nusok denggel, nusok mukulan, yang suka memukul. Doribun satu orang yang suka memukul. Syaribuna. Banyak orang yang suka minum. Syaribun satu orang yang minum. Qa'iduna. Orang-orang yang duduk. Qa'idun satu orang yang duduk. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pembahasan jam'ul muannatsis salimu. Kalau sebelumnya itu muzakkar ditujukan kepada laki-laki, maka selanjutnya yaitu jam'ul muannas ditujukan kepada perempuan. Sebagai definisinya bagaimana? Jam'ul muannatsis salimu huwa ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jama' muannas salim adalah jama' yang menunjukkan kepada jam'iyah banyak yang tadi ya, lebih dari 2. Bi ziyadati alifin wa ta'in dengan menambahkan alif dan ta fi akhirih di akhirnya. As-salim beraturan, memiliki pola, masih punya pola. Punya tanda, punya pola. Sebagai contohnya, solihatun. Apa? Tadi kan jamak yang menunjukkan banyak dengan menambah Alif dan ta. Dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Sudah? Sebagai mau nanya kalau dia direkam nggak? direkam. Ada rekamannya kan nanti? Ya, masih Kak. Siap. Nah, kita masuk ya. Solihatun. Ada tamar butoh karena ciri mu'annas salah satu. Ciri mu'annas atau perempuan yaitu ada tamar butohnya. Solihatun satu perempuan yang soleh. Solihatun ditambahkan alif ta. Banyak perempuan-perempuan yang soleh. Kafirotun satu perempuan yang kafir atau seorang perempuan yang kafir. Kafirotun banyak perempuan yang kafir. Hasanatun kebaikan. Hasanatun banyak kebaikan-kebaikan. Muballighatun satu orang pendakwah, muballigh perempuan disebutnya muballighah. Muballighatun banyak pendakwah atau muballighat perempuan, yaitu para pendakwah dari kalangan wanita. Sekarang lanjut ke latihan at-tamrin.
At-tamrinu latihan ija'al mu'annasan saliman. Jadikan isim-isim berikut, kata-kata berikut menjadi jama mu'annas salim. Coba sayyi'atun. 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 Jannatun. Jannatun. Makhluqatun. Makhluqatun. Musyrikatun. Musyrikatun. Mu'minatun. Mu'minatun. Zalimatun. Zalimatun. Alimatun. Alimatun. Sabiratun. Sabiratun. Sip. Sayyi'atun keburukan. Sayyi'atun keburukan. Jannatun kebun. Jannatun kebun. Banyak di ayat Quran ya. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Banyak sekali ya ayat tentang yang menggunakan pola jama muannas salim. Jannatun, jannatin banyak. Makhluqatun, makhluk. Makhluqatun banyak, makhluk. Musyrikatun, seorang perempuan musyrik. Musyrikatun, banyak perempuan yang musyrik. Mu'minatun, satu orang perempuan yang beriman. Mu'minatun, banyak perempuan yang beriman. Zalimatun, satu perempuan yang berbuat zalim. Zalimatun, banyak perempuan yang melakukan perbuatan zalim. Alimatun, seorang perempuan yang berilmu. Alimatun, banyak wanita atau perempuan yang berilmu. Sobiratun, satu orang perempuan yang penyabar. Sobiratun, banyak perempuan yang penyabar dengan menambahkan alif ta. Sekarang lanjut soal berikutnya yaitu ija'al mufradan. Jadikan jama muannas salim yang ada di soal ini menjadi isim mufrad. Bagaimana caranya? Hapus alif dan ta, di akhirnya tambahkan ta marbutoh. Ta marbutoh dengan harokat di dhammah tanwin. Mujtahidatun jadi dirubah mujtahidatun. Mujtahidatun. Hayawanatun. Nah, ini jadi qanitatun. Hafizatun. Sholihatun. Kasiyatun. Ariyatun. Shaimatun. Ya, baik. Tak, jadi mujtahidatun jadi mujtahidatun, satu perempuan yang bersungguh-sungguh. Matikan dulu mikrofonnya ya karena di sini ada penjelasan yang khusus. Khusus bagi ini nih kata hayawanatun, ketika bentuk mufradnya tidak menjadi hayawanatun. Tapi begini. Khusus ini saja. Jadi ini diantara keunikan bahasa Arab gitu. Hai, ini yang hayawanatun. Jadi ya-nya tidak di fathah tapi disukun. Haywanatun. Afwan, ini maksud tambahin alif ya. Haywanatun. Alifnya ini nggak dihapus yang di sesudah wanya. Haywanatun. Jadi bukan hayawanatun tapi haywanatun. Disukun. Di hurufiannya. Qanitatun. Satu perempuan yang taat.
Hafizatun, hapus alif ta, hafizatun, satu perempuan yang menjaga. Sholihatun, perempuan-perempuan yang soleh, hapus alif dan ta di akhirnya, tambahkan ta marbutoh, sholihatun, satu perempuan yang solihah. Kasiyatun, hapus alif ta-nya, tambahkan ta marbutoh dengan dhammah tanwin di akhirnya, kasiyatun, wanita yang berpakaian. Ariyatun, hapus alif ta, tambahkan ta marbutoh sebelum di akhir di dhammah tanwin, ariyatun, wanita yang telanjang. Kasiyatun, kasiyatun, wanita yang berpakaian. Ariyatun, wanita yang telanjang. Soimatun, hapus alif ta di akhir, tambahkan ta marbutoh dengan harokat dhammah tanwin, soimatun, seorang wanita yang saum. Sudah paham sampai sini? Alhamdulillah, paham. Lanjut ya. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke jam'ut taksiri. Jam'ut taksiri huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jama' taksir adalah jama' yang berubah dari bentuk mufradnya. Mislu contoh, waladun, auladun, baitun, buyutun, rojulun, rijalun. Atau secara mudahnya, apa itu jama' taksir? Jama' taksir itu, taksir ini sendiri berarti pecah. Berbeda dengan jama' muzakkar salim dan jama' mu'annas salim. Kalau jama' muzakkar salim dan mu'annas salim sudah jelas ada polanya, waw, nun, dan ya, nun. Sedangkan jama' taksir tidak memiliki ciri seperti jama' muzakkar salim maupun jama' mu'annas salim. Terus bagaimana kita bisa mengetahui jama' taksir, bentuk jama' taksir? Nanti kita akan dibahas pada halaman berikut. Sekarang kita contoh saja. Waladun, di sini satu orang anak laki-laki. Auladun, banyak anak laki-laki. Baitun, satu rumah. Buyutun, rumah-rumah. Rojulun, satu orang laki-laki dewasa. Rijalun, banyak laki-laki dewasa. Ada contoh lagi nggak? Oh, masih ada. Daftarun, satu buku catatan. Dafatiru, banyak buku catatan. Rasulun, satu orang rasul atau utusan. Rusulun, utusan-utusan. Masjidun, satu masjid. Masajidu, masjid, banyak masjid. Nah, catatan, biasanya jama' taksir isim mufradnya itu benda yang merupakan biasanya benda yang memiliki arti benda seperti baitun, rumah, buyutun, rumah-rumah, atau yang bukan nama biasanya secara umumnya. Bukan nama. Seperti Muhammadun tidak bisa masuk ke jama' taksir. Waladun, misalkan anak laki-laki, auladun. Tidak bisa waladun menjadi waladuna, waladina, nggak bisa. Baitun misalkan jadi baituna, baitina, itu nggak bisa. Rojulun jadi rojuluna, rojulina, itu juga nggak bisa. Karena ini semua masuk kategori jama' taksir. Bagaimana kita mengetahui jama' taksir? Dibahas di sini. Wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kasratil ittila'i wal qira'ati. Dapat diketahui hal-hal tersebut atau jama' taksir dapat kita ketahui birruju'i ilal qawamisi, harus melihat kamus. Jadi jama' taksir ini kita nggak bisa ngasal, tidak bisa mengikuti pola seperti jama' muzakkar salim atau jama' mu'annas salim. Jadi kalau misalkan isimnya ini jamanya jama' taksir, kita nggak boleh ngasal, kita harus merujuk kepada kamus. Wa kasratil ittila'i, atau misalkan banyak meneliti juga, bisa buka kamus, bisa dengan baca kitab, nanti kita akan menemukan jama' taksir. Wal qira'ati, dan membaca. Jadi jama' taksir ini merupakan salah satu jama' yang sedikit ribet mungkin bagi pemula-pemula, namun
ketika kita sudah belajar lebih lanjut dan juga sudah terbiasa berinteraksi dengan kamus-kamus Arab, maka jamak taksir pun sebenarnya tidak ada susah-susahnya sama sekali. Sebagai contohnya di sini al-amsilatu. Contoh-contoh. Ini juga merupakan jamak taksir dari mislun. Mislun al-amsilatu. Mislun kan contoh sebelumnya, jamaknya al-amsilatu, contoh-contoh. Roksun, kepala. Jamak taksirnya bagaimana? Ru'usun, kepala-kepala. Rijlun, kaki, satu kaki. Arjulun, banyak kaki. Ainun, satu mata misalnya. A'yunun, banyak mata. Botnun, satu perut. Butunun, perut-perut. Kitabun, buku. Kutubun, buku-buku. Asadun, satu ekor singa. Usudun, banyak singa. Yaumun, hari. Ayyamun, hari-hari, banyak harinya. Syahrun, satu bulan. Ashhurun, beberapa bulan atau banyak bulan. Wajhun, satu wajah. Aujuhun, banyak wajah. Ada pertanyaan sampai sini? Bagaimana? Mafi. Yang lainnya? Silahkan. Ya, bagaimana? Mau tanya masalah asadun ini. Oh ya, gimana? Yang ini asadun? Itu kan sama penulisannya. Kita bisa menemukan untuk membedakan bahwa itu jamak atau bukan jamak. Cara membedakannya ya? Kalau Boleh diketik Pak di sini. Apa di saya suara bapaknya remang-remang? Kurang jelas? Diketik di chat ini. Panggilan dalam pesan. Suaranya kurang jelas? ya, saya ketik. Pan, kita lanjut dulu ya ke pembahasan selanjutnya. Nanti mungkin Pak boleh chat saya ya. Pertanyaannya, matiin dulu Pak mikrofonnya. Suaranya kurang jelas, Afwan. Nanti boleh kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab di pertemuan saat ini, pertemuan online, boleh chat langsung di WA ke saya atau ke admin yang lainnya. Kalau misalkan saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Nah, jadi di sini kita akan bahas yaitu khulasoh aksamil isim. Ringkasan pembagian isim-isim. Pembagian isim di sini terbagi menjadi 3, mufrad, musanna, jama'. Jama' terbagi 3, muzakkar salim, muannas salim, jama' taksir. Jama' isim mufrad seperti kafirun, musannanya tambahkan alif nun, kafironi, kafiroini. Jamanya masuk kategori jama' muzakkar salim, kafiruna, kafirina. Waw nun dan ya nun. Kemudian isim mufrad munafiqun, munafiqani, munafiqaini musanna, munafiquna, munafiqina, jama' muzakkar salim. Ada juga sholihatun, satu perempuan yang soleh, sholihatani, sholihataini, isim musannanya sholihatun, jama' masuknya ke jama' muannas salim. Sobiratun, satu perempuan yang penyabar, sobirotani, sobirotaini.
2 orang perempuan yang penyabar. Sobiratun, banyak perempuan yang penyabar, muannas salim. Jamak taksir yang pecah. Daftarun, 1 buku catatan. Daftaroni, daftaroini, 2 buku catatan. Dafatiru, banyak buku catatan. Waladun, 1 anak laki-laki. Waladani, waladaini, 2 anak laki-laki. Auladun, banyak anak laki-laki. Di sini ada pertanyaan via chat. Pertanyaan tadi ya. Bagaimana membedakan saat kita menemukan kata tersebut di kitab? Kan itu bentuk tulisannya sama. Asadun, membedakan bahwa itu dibaca jamak atau tunggal. Baik. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana membedakan asadun? Apakah mufrad atau usudun? Dibaca jamak. Pertama, di dalam kitab Gundul, kita harus memahami konteks pembahasan tersebut. Biasanya, di dalam kitab tersebut sudah ditentukan atau sudah dijelaskan pada kata sebelumnya maupun setelahnya. Misalkan pada teks sebelumnya banyak domir-domir yang menyinggung seperti domir hum. Hum itu menunjukkan banyak. Ketika ada asadun maka kita membacanya usudun. Kenapa? Karena ada domir hum yang menunjukkan kepada banyak. Atau misalkan antum. Berarti usudun bukan asadun. Karena asadun itu mufrad. Atau sebagai contoh, rojulun, laki-laki, rijulun, kaki. Lah, bagaimana kita membedakan rojulun laki-laki atau rijulun kaki? Kita baca teksnya. Misalkan di dalam teks tersebut membahas hadis, ada seorang laki-laki datang ke Nabi, tentu kita membacanya rojulun. Kalaupun kita membacanya misalkan hadis tersebut ja'a rijlun, datang 1 kaki, maka tentu itu akan merusak atau tidak sesuai dengan kaidah. Jadi, cara membedakannya sebenarnya untuk menjelaskan seperti ini kurang tepat. Harus praktek langsung gitu, menemukan kasus seperti itu. Karena memang lebih terbayang mudahnya itu ketika kita nantinya praktek membaca kitab. Kita akan mampu membedakan apakah ini dibaca mufrad atau jama, apakah ini rijlun atau rojulun. Banyak juga karena bahasa Arab kata-kata yang mirip seperti apakah ini nantinya dibaca madrasatun atau mudarrisatun, itu juga bisa dibaca sama karena semuanya gundul. Namun yang perlu kita pahami dan kita ketahui yaitu pemahaman konteksnya lagi ngebahas apa nih. Nah, disitulah nantinya kita akan menemukan jawabannya berikut pun beserta pengalaman kita di dalam bahasa Arab atau pengalaman kita nantinya dalam jam terbang membaca kitab. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Kebenaran, alhamdulillah, azan pun sudah dikumandangkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu kembali di Kamis depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khairan katsiran. Amin wa iyyakum. Barakallahu fikum.